Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya ingin sharing sama kalian masalah terbesar seorang freelance atau seorang distributor. Masalah yang paling besar itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah retur, yang kedua adalah loss outlet. Jadi begini teman-teman, retur itu apa sih? Retur itu adalah pengembalian produk dari toko ke kita atau dari produk ke sales teman-teman. Nah, alasan retur itu macam-macam. Nah, nanti saya juga akan sharing cara terbaik mengatasi kedua hal ini teman-teman. Karena kalau misalnya kalian banyak menerima returan, banyak toko yang loss outlet, itu sangat fatal sekali teman-teman untuk usaha kalian. Jadi begini, alasan retur itu macam-macam. Yang pertama gini, jika ada toko nih, Mas, ini kemarin kopinya Mas yang Tora Cafe sama rokoknya Mas yang Aspro misalnya, ini kok nggak laku ya Mas, saya mau retur aja Mas lah. Nah, gimana cara mengatasinya? Jadi begini, kita ketahui dulu, kenapa Ibu mau retur produk dari saya? Apakah produknya itu stuck, ataukah pembelinya itu udah berpindah ke produk yang lain, ataukah karena faktor lain? Karena sepengalaman saya begini teman-teman, ada orang yang memang mau retur produk ke sales karena dia udah nggak suka sama si sales, walaupun produknya laku. Seperti itu. Nah, jadi kita istilahnya itu harus memperbanyak apa ya? Bisa dibilang mengintrospeksi teman-teman. Kenapa orang itu mau retur? Apakah ada omongan saya yang menyinggung perasaan pemilik toko, ataukah ada bercandaan saya yang kelewatan, atau seperti apa teman-teman? Nah, tapi gini, kalau misalnya toko itu ngeretur, itu jangan kalian terima. Maksud saya seperti ini, Mas, ini ditukar uang Mas. Kalau saya tidak pernah mau teman-teman, yang akan saya lakukan adalah saya melakukan switching atau tukar produk. Ya ada Bu, ini yang nggak laku kopi apa ya Bu? Kopi Tora Cafe Mas, sama rokok Aspro ini masih ada satu renteng untuk kopinya, rokoknya masih ada satu slop. Gini aja Bu, ini saya tukar produk yang lain ya Bu. Soalnya kalau ditukar uang nggak bisa Bu, harus ditukar sama produk yang lain. Nah, itu pentingnya NOP atau New Open Product, yaitu untuk melakukan switching atau tukar barang apabila suatu saat ada masalah seperti ini teman-teman. Ada masalah toko mengajukan retur. Nah, tapi retur jangan semuanya. Misalnya nih, dari satu slop Aspro, ya ada Bu, sini saya retur 5 bungkus dulu. Nah, setelah itu kalian bantu toko melakukan yang namanya itu sell out teman-teman. Jadi kita nggak cuma dituntut bisa melakukan sell in, tapi harus melakukan sell out juga harus bisa. Jadi supaya berkesinambungan. Maksud saya seperti ini, seorang sales tidak hanya dituntut bisa untuk menjual produk ke toko, tapi dia juga harus bisa membantu si pemilik toko atau pemilik warung itu mendapatkan konsumennya teman-teman. Jadi akan terjadi yang namanya simbiosis mutualisme. Jadi muter terus teman-teman. Nah, jadi setelah itu kalian bisa mencarikan konsumen. Kalau misalnya ada ngeretur satu slop ditarik semua, ya udah produk kita dipastikan mati teman-teman. Tapi kalau kita ngambilnya 5 bungkus, terus ini yang 5 bungkus saya bantu cariin konsumen lagi Bu lah, nggak apa-apa Bu. Kan dulu kan produk ini kan pernah laku keras ya Bu. Nanti saya coba lakukan sampling, saya lakukan branding, saya lakukan pengarahan konsumen supaya beli di warungnya Ibu atau tokonya Ibu. Seperti itu teman-teman. Itu adalah cara terbaik mengatasi retur. Terus cara mengatasi loss outlet sebenarnya juga sama teman-teman. Sebenarnya retur sama loss outlet itu sebenarnya masalah yang hampir sama. Tapi bedanya gini, kalau loss outlet itu gini, toko itu udah nggak mau lagi order produk sama kalian. Seperti itu. Nah, itu juga harus kita ketahui sumber permasalahannya. Apakah karena ada kata-kata kita yang kurang berkenan, ataukah memang produk kita itu memang udah nggak laku, seperti itu. Kalau misalnya produknya udah nggak laku, solusinya gimana Mas? Solusinya adalah kita melakukan NOP. Misalnya gini, saat kalian nih nganvas produk, misalnya produk kopi ABC Mocha misalnya, nah ternyata itu laku keras. Nah, walaupun produk itu laku keras, kita harus menawarkan produk kita yang lain. Ya udah Bu, ini kan Ibu udah beli ABC Mocha, Tora Bega Mochanya sekalian dong Bu. Nah, ini buat menjaga apabila penjualan ABC Mocha ini udah nggak laku, kita masih mempunyai produk Tora Bega Mocha. Jadi istilahnya itu untuk serep teman-teman. Seperti itu.
Kalau misalnya kalian lakukan NOP di semua outlet atau toko kalian, saya yakin tidak akan ada yang namanya terjadi lost outlet atau kehilangan toko. Kehilangan satu toko untuk seorang sales itu adalah sebuah bisa dibilang sebuah bahaya, teman-teman. Itu kehilangan satu toko itu kebanyakan, tapi mendapatkan 10 toko itu masih kurang, teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita kehilangan toko. Kalau bisa kita setiap hari menambah toko baru, karena aset terbesar seorang sales itu adalah toko. Sekarang begini, teman-teman, saya ingin kasih sedikit gambaran ya, teman-teman. Apabila nih produk kalian itu memang laku, dari satu toko atau satu warung kalian bisa mendapatkan untung Rp10.000 misalnya ya, teman-teman. Terus kalian misalnya nih dalam sehari berkunjung ke 30 toko, dan dari 30 toko yang membeli ada 15 toko. Nah, kalian di setiap toko misalnya nih kita pukul rata ya, teman-teman, untungnya 10.000 kali 15 toko udah 150.000 per hari. Nah, makanya saya katakan bahwa aset terbesar seorang sales adalah toko. Semakin banyak kita mempunyai toko, semakin banyak kita memiliki OA atau outlet aktif, maka untuk mencari cuan, untuk mencari istilahnya untuk mencari keuntungan itu bisa lebih mudah, teman-teman. Dan kalian juga bisa istilahnya itu mendapatkan keuntungan yang lebih banyak apabila kalian itu bisa mengcover grosir atau agen di kota kalian. Nah, tapi caranya seperti yang sudah saya sharing di video sebelumnya ya, teman-teman. Kalau kalian ingin mengcover grosir sama agen, kalian beli produknya di distributor, atau kalian bisa DO pabrik, atau juga kalian itu bisa membuat produk sendiri. Seperti itu, teman-teman.